Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 24 Agustus 2026 Kak ya. Oke, nah jadi sebelum kita mulai coba kita cek untuk IHSG dulu deh. Nah IHSG juga udah sesuai dengan plan kita banget nih teman ya. Oke ya, jadi kemarin nih kita analisa dia akan berhenti sampai sini, dia naik nih temennya. Nah dia udah kena nih ke target kita. Di mana kemarin tuh target pertama kita ini ada di resistance terdekatnya di sini nih Kak ya. Nah lalu ketika dia kena area resistance terdekatnya, dia terjadi reject temennya, atau terjadi penurunan lagi. Nah saya bilang lagi tuh Kak saat itu temennya, kalau kalian masih inget nih Kak ya. Oke, dia akan turun sampai ke area sini karena apa? Karena di sini ada unfill order ya, dan targetnya udah kena di sini Kak ya. Ini tahu dari mana? Ini rasio Fibonacci Kak. Ini 1272 dan ini 1618 ya. Nah ini sebenarnya bisa kalian jadikan cluster aja Kak ya. Oke, target kita juga sudah tercapai nih teman untuk IHSG. Nah tapi di sini untuk sekarang nih Kak, kalian harus lebih berhati-hati. Kenapa saya bilang kalian harus lebih berhati-hati? Karena di sini udah muncul divergen nih Kak ya. Divergen itu apa? Di harganya naik nih Kak, kalian perhatikan baik-baik ya. Oke, tapi di stokastiknya turun Kak. Nah ya, kalian perhatikan nih Kak, di stokastiknya turun. Nah ya, nah ini adalah sinyal pembalikan sebuah arah nih Kak. Nah kan harus hati-hati teman ya. Oke, karena IHSG ini sudah muncul sinyal pembalikan sebuah arah. Nah ya kira-kira seperti itu. Nanti saya update lagi deh teman ya. Jadi kalau kalian trading tetap waspada dan pakai stop lossnya, karena sudah muncul divergen nih Kak IHSG nya ya. Kira-kira seperti itu Kak untuk IHSG ya. Oke, sekarang kita mulai nih untuk saham Gria nih Kak ya. Oke, untuk saham Gria ini ada base nih kayak teman-teman, kalian perhatikan dia langsung meledak tinggi nih Kak ya. Ya kalau kalian sudah nonton kelas-kelas digitalnya atau kalian sering-sering nonton live saya ya, seharusnya kalau kalian lihat base seperti ini ya Kak, jebol dikit bisa kalian hajar teman ya. Seharusnya seperti itu Kak ya. Oke, kalau udah sekarang sih ya, kalau kalian baru ada rencana mau masuk ya jelas Kak telat teman ya. Harga sudah terlalu tinggi Kak ya. Nggak ideal lagi nih Kak buat kita masuk ya. Jadi ya kalau kalian mau masuk di saham Gria teman ya. Oke, yang pertama kalian bisa tunggu dia membuat base lagi temen ya, seperti ini. Dia jebol dikit bisa langsung kalian hajar, jebol dikit aja Kak ya, bisa langsung kalian hajar. Stop lossnya di bawah base nya nanti temen ya, dan TP nya mungkin bisa kalian setting di resistance terdekatnya aja. Nah itu cara entry nya Kak. Atau kalau misalkan nanti dia koreksi ya, kalian bisa tunggu dulu harganya itu ya masuk ke dalam area base tersebut. Nah base ini bisa kita sebut sebagai area demand zone Kak ya. Nanti kita tunggu dulu harganya masuk ke dalam area demand zone, dia terkonfirmasi baru kita eksekusi. Nah jadi ingat, harga naik dia mau melanjutkan kenaikannya cuma ada dua kondisi, entah itu dia mau buat base atau dia koreksi dulu. Nah kira-kira seperti itu Kak ya. Kita lanjut untuk saham PPRE nih teman. Nah PPRE ini sedang bergerak di dalam kondisi sideways nih Kak ya. Nah ini kalian perhatikan baik-baik nih Kak. Kalau misalkan nanti temen ya di saham-saham selanjutnya ada kondisi sideways, saya tidak perlu jelasin ulang lagi Kak ya, karena cara masuknya sama temen ya. Kalian perhatikan baik-baik nih. Oke. Nah sideways ini bisa disebut juga sebagai fase penentu Kak. Maksudnya fase penentu itu apa? Dia dari naik bisa melanjutkan kenaikannya. Oke, apabila temen ya dia jebol area resistance-nya Kak. Dan begitu juga sebaliknya Kak, dia dari naik bisa berubah arah menjadi turun apabila dia jebol area supportnya. Nah inilah yang disebut sebagai fase penentu. Karena ini fase penentu, permasalahannya apa? Kalian nggak tahu Kak dia jebolnya kemana. Dia jebolnya ke atas, dia jebolnya ke bawah, kalian nggak tahu. Sepakat teman ya, kalian nggak tahu di tahap itu tuh Kak ya. Nah jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk ya di area-area tersebut ya jelas Kak pakai stop lossnya. Karena apa? Karena kalau misalkan harga ini gagal jebol ke atas, lu bisa diseret ke bawah. Nah itu karakter daripada sideways tuh Kak ya. Oke, kalau dia gagal jebol area supportnya dia akan naik lagi, dia gagal jebol area resistance-nya dia akan turun lagi. Nah itu karakter market daripada sideways tuh Kak, turun naik turun naik turun naik. Yang bahaya itu temen ya, ketika dia turun dia jebol area supportnya. Nah kalau itu terjadi lu bisa diseret terus makin bawah Kak, nggak pakai stop loss, pakai margin, itu yang bahaya temen ya. Nah jadi lebih baik kalian bisa menunggu di retest. Retest tuh bagaimana? Retest itu kan bisa tunggu harganya ini jebol ya, lalu dia koreksi. Nah itu retest Kak ya. Nah tapi ingat, retest itu bukan satu candle langsung lo hajar. Kalau satu candle baru jebol langsung lo hajar, besoknya lu bisa langsung dihantam lagi ke bawah Kak. Dan itu sering sekali terjadi di dalam kondisi sideways ya. Jadi bukan satu candle lo hajar temen ya. Jadi kalau retest itu naik tinggi dulu Kak temennya, nih naik tinggi seperti ini ya, beberapa candle ke atas temennya. Nah nanti dia akan kembali lagi turun ke titik penembusannya. Dalam hal ini titik penembusannya itu ya ada di garis biru ini Kak. Nah kalau misalkan itu terjadi silahkan
kalian bisa entry ketika dia terjadi pullback ya. Dan tentu harus disertai oleh konfirmasi, baru kalian bisa eksekusi. Stop loss bisa kalian setting di bawah candle reversalnya. Take profit nanti bisa kalian setting di resistance terdekatnya ya. Nah ini resistance terdekatnya nih kak ya. Oke, kira-kira seperti itu temen ya. Oke, ingat konfirmasinya tuh apa? Yang pertama, stokastiknya harus berada di bawah. Dia turun, stokastik harus berada di bawah. Lalu reaksi harga atau konfirmasi candlenya atau 3 candlenya yang sudah saya bahas di video kelima itu harus terjadi. Nah, itu baru sudah terkonfirmasi kak ya. Oke, kita lanjut untuk saham NRCA. Untuk saham NRCA ini, nah ini sama seperti IHSG kak ya. Oke, sama seperti IHSG sudah muncul divergen nih kak. Di harganya naik tapi di stokastiknya turun. Nah ini adalah sinyal pembalikan sebuah tren. Nah jadi ketika harga sedang naik tinggi nih kak, semenggoda apapun itu candlenya, ini udah saya bahas juga kak di kelas digital. Coba deh kalian lihat divergen deh teman-teman ya. Itu sinyal pembalikan sebuah tren dan ada juga sinyal kelanjutan sebuah tren. Wajib kalian tonton teman-teman ya. Nah jadi ketika harga sedang naik tinggi, semenarik apapun candlenya, candle hijau-hijau tebal dan lain sebagainya, kalau dia sudah muncul tanda-tanda seperti ini, cepat-cepat keluar kak ya. Karena cepat atau lambat pasti akan diseret ke bawah kalian. Sampai mana? Sampai ke area tersebut. Kenapa kok bisa sampai ke area tersebut? Karena di sini ada unfill order ya, yang sudah saya bahas di video kelima tentang 5 area penting. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Fast teman ya. Nah untuk saham Fast ini di sini ada sideways, bukan sideways sorry teman, base lebih tepatnya kak ya. Nah base ini adalah pertukaran supply dan demand kak. Kalau dia jebolnya ke atas dia bisa meledak tinggi, dia jebolnya ke bawah turunnya juga bisa sadis kak. Nah jadi cara entry-nya bagaimana? Cara entry-nya, kalau yang paling aman kan bisa tunggu harganya ini jebol dan tunggu candlenya itu tutup, baru kalian bisa entry ya. Jebol base-nya, candlenya itu tutup, baru kalian bisa entry. Stop loss-nya di bawah base-nya. Dan untuk masalah TP bisa kalian setting di resistance terdekatnya teman-teman ya. Ya dalam hal ini ada di sini kak. Oke, ini resistance terdekatnya ya, kira-kira seperti itu. Nah tapi ada kalanya memang kak ya, ketika dia jebol lalu kita menunggu dia tutup, wah candle langsung mental tinggi kak. Nah jadi satu-satunya cara kalau kalian nggak mau ketinggalan momentum spekulasi teman ya, dia jebol dikit langsung kalian hajar. Kalau kalian takut ketinggalan momentum, nah kira-kira seperti itu. Kalau kalian mau mencari yang aman-aman aja, tunggu dia jebol dikit, dia tutup candle, baru kalian bisa entry. Nah tapi ada kali begitu kak ya, candle itu langsung mental tinggi. Nah ya oke, semoga kalian paham deh. Kita lanjut untuk saham kota. Untuk saham kota juga saya udah entry nih teman ya, karena memang sudah memenuhi syarat kayak yang pertama, dia sudah bergerak dalam tren bullish, dia masuk ke dalam area Fibonacci, stokastiknya juga mendukung nih, kalian perhatikan baik-baik ya, sudah berada di bawah. Ada divergen juga, di harga naik lalu di stokastiknya turun. Nah ini kelanjutan sebuah tren. Kalau tadi kan pembalikan sebuah tren, ini sinyal kelanjutan sebuah tren kak ya. Reaksi harga juga mendukung. Nah saya udah entry di sini, stop loss saya di mana ya, di bawah candle hijaunya mungkin nanti temen ya. Nah kira-kira seperti itu kak untuk saham kota temen ya. Oke, semoga kalian paham deh. Kita lanjut lagi untuk saham Mina nih kak. Targetnya di mana bang kota? Oke, target ada di sini nih kak ya. Ingat kak ya, di resistance terdekatnya nih ya. Ini kan ada ekor panjang nih. Nah ini bisa kalian setting di situ aja deh kak targetnya. Untuk Mina sideways kak ya, jadi nggak perlu saya jelasin lagi. Tadi udah saya jelasin tuh kak untuk saham sideways temen ya, di awal-awal video tuh kak ya. Coba kalian cek lagi deh untuk Mina tuh cara entry-nya bagaimana. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Baik. Nah untuk saham Baik ini kalau kita ukur pakai Fibonacci, dan ini masih ada potensi penurunan nih kak sampai ke area tersebut. Nih sampai ke area tersebut ya. Kalau kita ukur menggunakan Fibonacci, dan tepat sekali nih kak dengan area support kuatnya nih ya. Saya juga nggak sadar nih teman-teman ya, ternyata area Fibonacci bertemu dengan klasik supportnya kak ya. Nah jadi untuk saham Baik ini kesimpulannya, dia ini masih ada potensi penurunan sampai ke area tersebut. Kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, ya jelas kak jangan masuk dulu. Jangan pernah masuk ketika harga sedang mengarah ke area support. Nah itu harga sedang mengarah tuh ke area support ya. Kalau kakak main klik-klik aja baru entry, juga bisa langsung diseret ke bawah. Nah nanti ketika dia sudah kena area support kuatnya, kita perhatiin deh temen ya. Ya seharusnya sih akan terjadi reject kak, atau akan terjadi yang namanya kenaikan. Nah tapi kalau dalam hal ini kenaikannya itu cuma sebatas kenaikan sementara aja kak. Kalau yang bahaya itu ya, kenaikan sementara ini dia turun, lalu dia lanjut jebol ke bawah, itu bahaya kak. Turunnya bisa makin dalam lagi temen ya. Oke, nah kira-kira seperti itu kan, harus lebih berhati-hati deh ya. Oke, kita lanjut untuk saham NTBK. Nah NTBK ini secara garis besar udah saya cek nih kak, dia bergerak di dalam tren bullish temen ya. Jadi secara garis besar udah saya cek semua kak di sini temen ya. Untuk NTBK ini bullish nih kak. Nah di sini setelah kita lihat di daily time frame, ternyata di sini ada bullish flag kak ya.
Nah, bullish flag ini bisa kalian lihat deh Kak di Google deh ya. Flag itu adalah pattern yang memberikan dampak kenaikan Kak. Ya ini temannya penan nih Kak ya. Nah, untuk target kenaikannya itu sampai mana ya? Kalau kita ngomongin target daripada pattern tersebut, ini bisa kita ukur daripada tiang ya. Oke, pattern tersebut lalu kita copy ke titik penembusannya dan kita bisa ambil setengahnya deh Kak ya. Jangan terlalu tinggi Kak. Nah, ya oke. Nah, targetnya itu kurang lebih ada di sini teman ya. Untuk flag, nih flag ini bisa kalian lihat aja deh temen ya, flag nih Kak. Nih ya. Nah Kak, kurang lebih seperti ini temen ya. Nih flag nih Kak. Oke, kurang lebih seperti ini flag. Kalian perhatikan ya, hampir mirip temen ya. Oke, flag. Nah ini bullish flag dan dia memberikan dampak kenaikan ya. Oke. Jadi tapi ingat ketika kalian melihat flag-flag seperti ini temen ya, pertanyaan selanjutnya itu bukan entry di mana Kak, tapi dia valid atau tidak, dan jawabannya belum valid Kak. Nah, jadi kalian bisa entry apabila ada candle jebol ke atas lalu candlenya itu tutup di atas garis hitam ini, baru kalian bisa entry Kak ya. Stop lossnya yang idealnya itu ya di bawah patternnya Kak, yang ideal teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian rasa wah bang di bawah pattern tersebut mah kelebaran bang gitu ya, saya nggak sanggup bang minus seperti itu atau stop loss seperti itu misalkan ya, ya nggak apa-apa temen ya. Kalian bisa setting mungkin nanti di bawah candle reversalnya ya. Ya pokoknya kalian atur aja deh Kak seenak kalian. Yang penting tidak boleh lebih dari 10% sih Kak, idealnya seperti itu temen ya. Nah, tapi kalau kalian tanya, kalau kita ngikutin aturan dari pattern ya, target stop lossnya itu ada di sini dan targetnya itu ada di sini. Nah, kira-kira seperti itu Kak ya. Oke, kita lanjut untuk saham APLN. APLN masih sideways teman, jadi nggak perlu saya jelasin karena untuk masalah sideways sudah saya share juga ya di saham-saham awal tadi temennya. Devi juga masih sideways nih temannya untuk saham Devi. Nah ya, oke. Ini nggak perlu saya jelasin juga ya. Dan kakak coba nih untuk saham Devi tadi requestnya di mana Kak? Soalnya tadi saya cek temennya nggak ada nih requestan kakak saham Devi ya. Oke, coba deh ya. Katanya kakak udah request tapi nggak dibahas. Coba ya kakak requestnya di mana nih Kak? Tadi saya cek temennya nggak ada requestan saham Devi ya. Ini saya tambahin aja nih soalnya saya ingat nih ya, ingat kakak nih Kak ya. Oke, kita lanjut lagi deh. Untuk saham Laki nih temennya. Saya perhatikan baik-baik, saham Laki ini juga sama secara garis besar dia ini masih bergerak dalam trend bearish dan ini adalah area Fibonacci-nya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah dapat harga nih di bawah harga, take profit Kak ya nanti. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk ya jelas Kak jangan masuk. Secara major jelas sekali Kak ya. Dia ini bergerak di dalam trend bearish lalu dia naik. Ingat, trend bearish bisa naik bisa, tapi kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja. Dan untuk mengetahui kenaikan sementara ini sampai mana, ya kita ukur pakai Fibonacci, dapatlah areanya itu ada di sini. Nah, ya, oke kira-kira seperti jadi pakai stop lossnya dan tidak boleh lebih dari 10%. Oke, kita lanjut ke saham Antam. Antam juga masih bergerak dalam tren bearish Kak, atau gampangnya selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas apapun itu, Antam ini masih bergerak di dalam tren bearish dan besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk ya jelas pakai stop lossnya Kak. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk jangan masuk dulu deh Kak ya. Kecuali nih Kak ya, garis hitamnya ini sudah dijebol ke atas. Nah itu mah udah beda lagi deh Kak ya, udah beda cara, udah beda cerita ternyata. Nah, tapi yang saya maksud dia jebol ke atas itu bukan satu candle dia jebol langsung hajar. Wah kalau begitu mah sama aja bohong Kak. Besok juga lu bisa langsung dihantam lagi ke bawah. Yang maksud saya jebol ke atas itu dia naik beberapa candle. Nah kalau itu terjadi bener-bener udah berubah tuh Kak trennya ya. Oke, kita lanjut untuk saham FOR nih Kak. Nah FOR ini memang sideways nih Kak ya. Nah tapi sidewaysnya ini range-nya ini kecil Kak, pendek pergerakan harganya ya. Jadi sebenarnya kalau sideways pendek seperti ini sih kurang lebih sama seperti base Kak ya. Kalau kalian agresif trading bisa kalian entry ketika dia nge-breakout temen ya. Oke, bisa kalian hajar. Stop lossnya nanti di bawah sidewaysnya atau di bawah candle terakhirnya, dan TP-nya jelas Kak, bisa kalian setting di resistance terdekatnya ya. Atau kalau kalian mau mencari yang aman-aman aja, tipe yang defensif nih Kak, tunggu dia retest tetap Kak, cari yang paling aman. Dia naik temennya, dia koreksi, baru kalian bisa hajar. Nah itu retest Kak, nanti kalian bisa entry ketika dia terjadi pullback dan tentu harus disertai oleh konfirmasi ya. Oke, semoga kalian paham deh temen ya. Mungkin untuk video rekomendasi dan trading plan hari ini cukup sampai di sini dulu deh ya. Saya Ridho Shihab teman ya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.